Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah. Ibadah pagi hari ini dengan bertema Imanmu Menyelamatkan Engkau, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Sugiyarto. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada hari ini? Mohon untuk berdiri. Jika ada, mohon Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang di belakang ya. Bisa memberikan salam dan selamat bergabung di GKI Manyar. Selamat beribadah pada pagi bersama-sama pada pagi hari ini. Oke. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah kita. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111. Mari kita pujikan dari KJ 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang telah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk Bapak Ibu.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maka setia dan percayalah, imanmu menyelamatkan engkau. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Mari Bapak Ibu kita bersama datang dalam doa. Kita mohon pengampunannya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami sering kali menyebut sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang beriman kepadamu. Tetapi sebenarnya kami hidup bukan karena iman kami. Kami seringkali bahkan melupakan bahwa kami mempunyai Tuhan yang kita imani. Kami mempunyai Allah dalam Yesus yang menjadi kekuatan dan juru selamat, dan itu kami imani. Tapi seringkali kami melupakannya pada saat-saat kami berada dalam bencana, masalah, dan tekanan-tekanan yang berat. Kami kehilangan iman kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dalam doa kami. Amin. Ujilah
pulang, Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama menyambut berita anugerah yang demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai dengan teman-teman di sebelah kiri, kanan, dan belakang kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu satu persatu dan juga rumah tangga demi rumah tangga. Mari kita bersama menaikkan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar kembali bagaimana hidup sebagai keluarga yang saling mengasihi di dalam naungan damai Kristus. Merangkul perbedaan, merangkul dan menerima keberagaman, dan hidup dalam kerukunan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita bersama mendengarkan pujian paduan suara GKI Manyar.
Paduan suara ini sekarang disebut paduan suara GKI Manyar. Dulu ada macam-macam kelompok paduan suara. Sekarang disatukan menjadi satu supaya lebih kuat, lebih mampu, lebih menarik, lebih berdinamika. Nah, tapi ini berapa semua anggotanya sekarang? 36. Ini tidak datang semua berarti ya? Tidak datang semua, separuh ya? Iya, separuh tidak ada. Misi butuh suara berapa? Tenor. Oh, lah itu suara tenor di situ ada berapa? Cuma 2-3 sama saya ya? Iya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, paduan suara ini mempunyai arti dan peran yang penting untuk sebuah ibadah. Sebab itu silahkan Bapak Ibu yang mempunyai minat dan tergerak, terpanggil untuk ikut dalam paduan suara, bisa ikut latihannya hari apa? Jumat. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 10? Oh, setengah 8. Setengah 8 pagi? Oh, malam. Ya, setengah 8 malam Bapak Ibu. Ya, latihannya setengah 8 malam. Silahkan bisa mengikuti. Ya. Nah, mari kita bersama berdoa. Bapa, kami ingin belajar bersama dari firman-Mu pada pagi ini. Dan kami ingin bersama mendengar berita firman Tuhan, dan kami boleh menangkap berita itu dan melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam Tuhan Yesus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah
dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita pada pagi ini yaitu imanmu menyelamatkanmu. Saya mohon pada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan tadi bagian Lukas 17 ayat 11 sampai 19 silahkan tetap dibuka karena kita akan melihat ayat-ayat yang ada di dalam bacaan tadi. Ada beberapa hal yang menarik dalam bacaan ini. Yang pertama, mari kita lihat ayat 11. Ya, saya bacakan dari Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, yaitu Yesus akan mati di Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kenapa keterangan tempat ini ditulis oleh Lukas? Ya. Ini apa pentingnya Lukas menulis keterangan tempat? Nah, ternyata keterangan tempat ini bisa mengungkap sesuatu yang bisa kita lihat sebagai kekayaan Injil Lukas. Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, lalu masuk ke sebuah desa, bertemu dengan 10 orang kusta. Berarti 10 orang kusta itu ada orang Samaria, karena berdekatan dengan perbatasan Samaria tadi, dan ada orang Yahudi yang tinggal di Galilea. 10 orang kusta ini hidup bersama. Yang aneh adalah biasanya kalau mereka sehat, orang Yahudi tidak mau berkumpul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap kafir, manusia yang bukan manusia. Itu pandangan orang Yahudi terhadap orang Samaria. Dan orang Samaria ini dianggap orang yang tidak ada artinya. Tetapi kenapa sekarang pada waktu mereka sama-sama sakit kusta, orang Yahudi dan orang Samaria bisa bareng hidup bersama? Rupanya inilah yang ingin diungkapkan oleh Lukas. Justru pada masa-masa manusia mengalami nasib yang buruk, mengalami tekanan, mengalami persoalan-persoalan hidup yang berat dan sama, mereka itu bisa bersatu. Lain aneh. Baru kalau mereka mengalami tekanan, baru kalau mereka mengalami masalah, baru kalau mereka mengalami beban-beban hidup yang berat, sama-sama mereka mau memikul beban itu.
Sama-sama mereka mau menerima, sama-sama mereka mau berbagi, sama-sama mereka mau untuk mendukung satu sama lain. Tapi kalau dalam keadaan sehat, mereka saling berjauhan. Ada tembok pemisah, batas-batas rasial, batas-batas agama, batas-batas kekayaan, miskin, status sosial, itu seringkali menjadi tembok pemisah. Saya ingat gereja waktu ada pembakaran gereja di Indonesia, itu dimulai di Surabaya loh, yaitu di Sidotopo. Ya, ada beberapa gereja di Sidotopo itu yang dibakar. Belum Jakarta, belum ada. Surabaya dulu. Rupanya teroris-teroris ini mempunyai siasat, dibuat rame dulu di daerah-daerah, baru masuk Jakarta. Sehingga meledak. Ya. Ada perperangan antar agama, itu yang rupanya ingin diinginkan. Nah, pada waktu gereja-gereja dibakar, saya sangat melihat sesuatu yang indah. Bukan gerejanya yang dibakar lalu wah syukur, bukan. Tapi justru karena ada gereja yang dibakar, pendeta-pendeta dan gereja-gereja bisa bersatu. Ya. Bisa bersama-sama berkumpul berdoa. Biasanya kadang-kadang kita lihat gerejaku lebih apik daripada gerejamu. Kamu sesat, saya benar. Kamu bukan gereja yang Allah berkenan kepadamu. Aku adalah gereja di mana Allah hadir. Seringkali terus terjadi seperti itu. Tetapi justru karena ada tekanan dari massa, dibakar. Saat itulah mereka sadar betapa pentingnya hidup bersama, berbagi, bersekutu, menanggung beban yang sama. Tidak ada lagi batas-batas. Singkirkan. Coba lihat Bapak Ibu, kalau ada banjir besar, binatang-binatang buas dan yang tidak buas akan mencari dataran tinggi. Sampai di dataran tinggi, mereka bisa hidup bersama. Singa melihat kambing biasanya dimakan. Tapi pada waktu mereka bersama-sama mencari tempat dataran tinggi untuk menyelamatkan diri dari banjir, mereka tidak saling memangsa. Mereka bisa hidup bersama. Apakah memang demikian kita baru bisa hidup bersama kalau ada tekanan? Harusnya tidak. Apakah kita baru bisa bersama-sama merasakan sebagai sepenanggungan dan sebeban dan mau berbagi dan saling memperhatikan? Kalau hanya ada beban dan masalah, seharusnya tidak. Dan inilah yang diungkapkan oleh Lukas. Ini sesuatu yang manusia alami seperti ini. Sebenarnya dia menyindir kita. Ya, Lukas itu sebenarnya nyindir kita lewat keterangan tempat ini. Loh, lihat orang Samaria yang kusta, orang Yahudi yang kusta bisa hidup bersama. Biasanya tidak bisa. Karena mereka sekarang bisa hidup bersama. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 12 dan 13.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Rupanya 10 orang kusta ini sudah mendengar siapa Yesus. Wah, dia bisa membuat mujizat, dia bisa menolong, dia bisa menyembuhkan, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Lalu mereka berteriak dari jauh. Kalau 10 orang berteriak bersama-sama, suaranya akan terdengar dari jauh. Yesus berhenti memandang mereka. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka. Ya. Yesus memandang orang-orang kusta yang pada zaman itu orang-orang kusta itu dianggap orang terkutuk, dibuang, dijauhi. Manusia saja melihat sebagai orang terkutuk, apalagi Allah. Penyakit kusta disebut sebagai penyakit kutukan Allah. Tapi Yesus berhenti. Dia memandang orang yang berseru-seru tadi, yang minta tolong. Ternyata seruan manusia bisa menghentikan langkah Yesus dan menghadapkan wajahnya untuk memandang dan mendengar suara jeritan itu. Dan suara jeritan itu adalah suara jeritan minta tolong. Yesus tergerak oleh jeritan minta tolong. Kasihanilah kami, kasihani kami. Tapi kita lihat ayat 13 tadi. Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang ini cuma memandang Yesus sebagai guru. Meskipun pada zaman itu status sosial guru itu sangat tinggi. Ya. Tapi bagi mereka 10 orang ini Yesus cuma dilihat sebagai guru. Tidak lebih daripada itu. Walaupun Yesus bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat, bisa melakukan apapun yang manusia tidak bisa lakukan, 10 orang kusta ini tetap melihat sebagai guru. Tapi yang sangat luar biasa, guru Yesus ini diam lalu memandang mereka. Dia tidak sakit hati. Dia tidak lalu, kamu cuma manggil saya guru, ya sudah saya jalan saja. Tapi dia berhenti, dia memandang. Dan dia memberikan respon positif terhadap jeritan minta tolong ini. Jadi ternyata kalau orang menjerit minta tolong pada Tuhan, yakinlah Tuhan akan memalingkan wajahnya dan mendengarkan jeritan kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-14 lagi. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Loh, minta kesembuhan, minta tolong, jawabnya kok malah pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam.
Jadi tidak nyambung. Ya. Tidak nyambung ini, tidak connect. Tuhan, kami ini minta kesembuhan. Tapi kenapa malah kita disuruh pergi kepada imam-imam? Suruh memperlihatkan diri kita kepada imam-imam. Sebab memang pada waktu itu di dalam Taurat orang Yahudi, mereka-mereka yang terkena penyakit kusta, jika mereka sembuh, mereka harus menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Dan imam-imam akan meneliti tubuh mereka, lalu imam-imam itu menyatakan, oh belum sembuh, jadi harus terasing lagi. Oh sudah sembuh. Nah, hak untuk menyatakan sembuh itu pada imam-imam. Jadi kalau Yesus berkata, pergilah, tunjukkanlah dirimu pada imam-imam, Dia ingin berkata, percayalah kepadaku. Sekarang tunjukkan dirimu pada imam-imam. Tapi kita belum sembuh. Kita masih kusta. Kenapa kita disuruh pergi ke sana? Bukankah nanti kita dipermalukan, diusir, malah dilempari batu? Kita sakit, kita masih kusta. Kita masih sakit, tapi kenapa kita disuruh ke sana? Pergilah. Percayalah. Dan jika kamu percaya, kamu akan taat. Dan kamu akan melangkah. Dan orang-orang kusta ini melangkah mungkin dengan berat mencari imam-imam. Tubuhnya masih sakit. Dia melangkah dan melangkah. Mungkin dia harus mencari imam sejauh 1,5 kilo. Waktu mereka berjalan mendekati imam-imam, tubuh mereka masih penuh kusta. Mungkin di dalam batin mereka ada peperangan. Kenapa aku harus ke sana? Bukankah ini sesuatu hal yang memalukan? Benar apa enggak ini? Saya turuti atau saya tidak turuti perintah ini? Ada pergumulan batin yang berat. Makin mendekat, makin dia melihat tubuhnya, makin dia bergumul. Untuk apa aku masih sakit ini? Untuk apa? Tapi seketika mereka berjalan mendekat pada imam-imam, mereka tahir. Wah, begitu mereka melihat tubuhnya tidak lagi ada kusta yang menakutkan, 9 orang yang lain itu semburat, senang, gembira. Lalu rupanya mereka pergi pulang ke rumah masing-masing. Gembira, senang, aku sudah sembuh. Tapi yang kembali kepada Yesus cuma 1 orang. Siapa orang itu? Adalah orang Samaria yang dianggap bukan manusia. Manusia yang bukan manusia. Justru dialah manusia yang sesungguhnya. Yang kembali kepada Yesus. Yang lain, aku sudah sembuh. Untuk apa aku datang pada Yesus lagi? Yang penting aku sudah sembuh. Aku tidak membutuhkan Yesus. Tidak perlu Yesus-Yesusan. Yang perlu adalah sehat. Nah,
Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dia bukan cuma berkata terima kasih, tapi dia tersungkur di depan Yesus. Kenapa tersungkur? Orang yang tersungkur itu sama dengan orang yang menyembah. Dan kalau dia menyembah Yesus, tersungkur di hadapan Yesus, berarti orang Samaria itu melihat di dalam diri Yesus ada Allah. Maka dia tersungkur menyembah, memuliakan Allah dan mengucap syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Karena dia tahu, aku tadinya akan binasa. Aku sudah dijauhi orang. Aku sudah hidup sengsara. Aku sudah hidup menanti saat maut datang menjemput. Dan aku hidup tanpa harapan lagi. Tapi sekarang harapan itu kembali muncul. Dia sekarang sembuh. Dia sekarang bertemu dengan penyembuhnya. Lain dengan 9 orang itu yang lain. 9 orang itu cuma melihat aku sembuh. Tapi dia tidak pernah mau menjumpai penyembuhnya. Cukup. Saya cuma ingat ada seorang namanya siapa? Deddy Corbuzier itu ya. Yang kita sering kali lihat di TV. Dia kena COVID. Dan dia bercerita rasanya sudah hampir mati. Napasnya sudah sesak sekali. Ternyata dia sembuh. Dan dia memberikan rasa ucapan terima kasih kepada dokter yang merawat sampai sembuh. Dia membawakan 1 koper uang. Dia berikan sebagai tanda apa? Terima kasih. Yesus tidak meminta ini. Yesus cuma minta 1. Kita tersungkur, mengucap syukur dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Lalu apa kata Yesus? Mari coba kita lihat ayat 19. Lalu ia berkata, yaitu Yesus berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lagi-lagi rasanya kayak diusir. Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Begitu kasarkah Yesus? Ada orang yang tersungkur, bukannya dipeluk, diberdirikan, dipeluk, tapi malah berdirilah, pergilah. Nah, ini bukan berarti Yesus seorang yang main hakim sendiri dan mentang-mentang. Tapi Yesus ingin berkata, sekarang kamu sudah sembuh, berdirilah. Jangan goyah lagi. Isilah hidupmu dengan hal-hal yang baik dan bekerjalah dengan jujur dan baik. Karena engkau sudah sembuh.
isilah hidupmu yang baru ini dengan sesuatu yang indah. Dan katakan kepada orang-orang yang kau jumpai, bagaimana pergumulanmu pada waktu kamu sakit, bagaimana rasa takutmu pada waktu kamu sakit, bagaimana kamu mengalami sesuatu yang mencekam, dan sekarang kamu lepas dari itu karena imanmu. Ceritakan dan katakan pada orang lain supaya mereka juga percaya bahwa di dalam kehidupan ini ada tangan Tuhan yang mampu melakukan yang indah bagi kita. Saudara, cerita ini yang ditulis oleh Lukas ingin mengajak saudara dan saya mengintrospeksi juga diri kita. Aku termasuk yang 9 atau yang 1 ini? Aku sudah mendapat begitu banyak berkatnya, pertolongan dan kesembuhan. Tapi adakah aku pernah menemukan dan bertemu dengan Yesus Sang Penyembuh itu dan tersungkur kepadanya? Atau aku pergi dan cuma berkata, aku sudah sembuh. Aku cuma mencari kesembuhan, bukan mencari keselamatan. Berbahagia saudara dan saya, jika seperti orang Samaria, dia boleh mendapatkan justru kekuatan baru, bertemu dengan Sang Juru Selamat, Tuhan yang hidup itu. Dia bukan cuma gembira karena sembuh, tapi juga dia gembira karena dia bertemu muka dengan muka dan merasakan kasih Tuhan. Dia tidak takut lagi menghadapi hidup ini. Dia tidak khawatir lagi. Sebab dia punya Tuhan yang menyertai. Amin. Dan ku
Jemaat diundang berdiri, kita ikrarkan pengakuan rasuli. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita dengar pesan pastoral lewat tayangan layar LCD. Dipersilakan. Shalom Christ-like people, mari kita simak pesan pastoral minggu ini. Hadirilah persekutuan doa sektor dengan tema memelihara iman yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar. Kegiatan ini akan dilayani oleh Pendeta Katalia Kurnia Gunawan. Mari bersekutu dalam doa dengan nyanyian dari TC, Roh Kudus dan Indraku yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom sesuai link yang tertera di layar. Kuota pendaftaran Persekutuan Doa Komisi Senior dengan tema Bahagia di Usia Senja pada hari Rabu, 12 Oktober pukul 10 pagi yang akan diadakan di Sasana Krida Jati Jejer Trawas telah ditutup. Peserta yang telah mendaftar harap berkumpul pukul 7 pagi di GSG lantai 1 GKI Manyar dan disarankan menggunakan celana panjang untuk kenyamanan serta membawa obat-obatan pribadi. Kegiatan ini akan dilayani oleh Pendeta Aditya Kristo Saputro. Sekian pesan pastoral minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, dunia terancam oleh resesi di tahun 2023. Banyak ahli yang melihat ancaman yang cukup besar mempengaruhi kehidupan tiap-tiap pribadi dan keluarga, juga bangsa dan negara di seluruh dunia ini. Kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan memakai anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, para pemimpin-pemimpin besar, untuk mereka boleh bersatu mengatasi sehingga ancaman ini tidak terjadi seperti yang dikhawatirkan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Tuhan berkenan menolong, memalingkan wajah-Mu, memandang mereka, dan mengulurkan tangan menolongnya. Kami percayakan juga anak-anak-Mu, domba-domba kekasih-Mu, yang pada saat ini datang beribadah di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan juga berkenan memberkati mereka satu persatu.
terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berseru dalam doa kami seperti yang Kau ajarkan dalam doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dengan melandaskan ucapan syukur kita menurut nasihat Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan menyanyikan Ku Oleh Berkat dari NKB 196. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat tebal, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi
Jemaat diundang untuk berdiri, kita masuk di dalam doa persembahan. Maha besar Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas anugerah, atas kasih Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam sabda firman-Mu, yang sudah diberikan oleh hamba-Mu. Bapa, mampukan kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh memancarkan iman kasih Kristus di sekeliling kami, tanpa batas-batas agama, tanpa batas ras, suku, dan kedudukan, supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu. Engkau yang mengurapi persembahan ini, supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau memberkati para majelis dan aktivis yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat dan akal budi, supaya kami boleh melakukannya semua dengan benar di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan penyertaan di mana pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Engkau memberkati dan juga Engkau memberkati juga keluarga hamba-Mu dengan damai sejahtera. Bapa, kami juga berdoa untuk paduan suara GKI Manyar yang sudah menyertai dalam ibadah pada siang hari ini. Bapa, kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati pelayanan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kiranya kita dimampukan untuk setia kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan dan dalam kasih. Setialah menghidupi iman-Mu. Mari kita sampaikan pesan ini kepada saudara yang ada di kanan kiri kita. Dengan sukacita kita saling mengingatkan, setialah sampai garis akhir. Mari kita saling mengingatkan ini, setia sampai garis akhir. Di mana garisnya? Nah, akhirnya beda-beda ya. Tapi setialah sampai garis akhir masing-masing. Tuhan memberkati. Ikuti
Kiranya kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada kasih Kristus saat kita menghadapi tantangan dalam keseharian. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Setialah menghidupi imanmu, karena sejatinya iman hidup disertai perbuatan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan yang memampukan kita beriman teguh kepadanya, kini dan selamanya. Mari kita mengangkat hati kita ke atas dan menerima akan berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat memasuki pekan yang baru di dalam rahmat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.